inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani, setia. Ya, alhamdulillah FGD ini memang saya inginkan agar supaya Provinsi Kaltim itu agar lebih meningkat lagi cara berkomunikasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah apa yang disampaikan tadi itu benar-benar membuat semangat bagi khususnya Provinsi Kaltim. Juga pemerintah kabupaten kota yang hadir di sini dapat merasa belajar menjadi untuk lebih baik lagi dalam hal komunikasi kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya. Fungsi komunikasi itu memang sangat penting sekali. Kalau seandainya ada komunikasi yang buntu antara pimpinan maupun dari bawahannya, ini akan organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi diberikan contoh-contoh bagaimana DKI Jakarta memulai pola untuk membangun komunikasinya dengan masyarakat. Dan itu ada beberapa contoh tadi itu, sehingga kita di Provinsi Kaltim ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan coba untuk belajar seperti itu. Ya, karena saya baru ya, saya melihat masih banyak kekurangan daripada Provinsi Kaltim dalam hal cara berkomunikasi, baik kepada masyarakat maupun kami melihat bahwa tingkat cara berkomunikasi agar supaya lebih dikenal, lebih dekat dengan masyarakat, dan masyarakat memahaminya bahwa ternyata DPMP-TSP itu tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata membuat izin itu lebih mudah. Nah, itu yang penting sekali agar supaya calon-calon investor itu tidak takut untuk izin itu urus sendiri. Ngurus izin itu mudah ternyata, seperti itu. Solusi empati tegas inovasi Anda, 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 solusi empati tegas inovasi Anda. Baik, hadirin yang berbahagia, langsung saja saya akan memanggil narasumber kita yang pada hari ini sudah hadir bersama kita, yang kita tunggu-tunggu mulai dari tadi pagi ya. Ternyata dipanggil Bapak PJ Gubernur untuk podcast bersama, luar biasa beliau ini. Langsung saja kita panggil beliau Bapak Rinaldi S. Ikom MSI. Silakan, merupakan peranatan Humas Ahli Muda Dinas Perizinan DPMP-TSP Provinsi DKI Jakarta. Baik, izin diskusi hari ini tentunya akan membahas pengolahan data sistem informasi perizinan dan not perizinan, khususnya Bapak Ibu yang melaksanakan tugas di kehumasan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa media sosial di era digital ini adalah salah satu platform menyampaikan kehumasan DPMP-TSP Provinsi Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Harus bisa tentunya menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efektif, efisien, terjangkau, dan bijaksana. Untuk itu, di forum ini kita akan membahas tuntas mengenai hal tersebut, dan kita
telah kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini, Bang Aldi, luar biasa. Saya tuh minder kalau duduk Bang Aldi ini ya, pakar komunikasi. Saya lihat di IG-nya tuh, mungkin Bapak Ibu bisa lihat IG-nya itu ya. Beliau ini, saya akan bacakan sedikit CV-nya beliau. Bapak Rinaldi S. Ikom MSI, saat ini beliau menjabat sebagai Peranata Humas Ahli Muda DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, dan pendidikan terakhir beliau Magister S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Beliau banyak sekali menorehkan prestasi, salah satunya yang terbaru adalah mencatat sejarah baru sebagai Presenter Public Relation Indonesia Award selama 4 tahun berturut-turut ya, sejak 2020 sampai dengan 2023 ya Bang Aldi, dalam ajang kompetisi kinerja komunikasi kehumasan paling komprehensif di Indonesia, dan mencatat rekor gemilang dengan menjadi salah satu peraih Best Presenter terlama sepanjang sejarah pria. Wow, boleh berikan tepuk tangan untuk Bang Aldi. Iya, tentunya ilmu beliau hari ini harus kita serap ya. Apalagi saya harus menyimak ini ya, ilmu komunikasi dari beliau hari ini. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat MC kita dan moderator Mbak Ijal, luar biasa. Tentunya saya ke depan baiknya ya. Baik. Fleksibel. Nah, Bapak Ibu apa kabar? Baik ya. Sekali lagi Bapak Ibu apa kabar? Wah, ini baru semangatnya kerasa nih ke dalam darah saya dan juga menusuk ke dalam hati saya yang terdalam gitu. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Jadi memang kalau di Kalimantan begitu ya, kita suasananya itu memang penuh dengan semangat, gelora, panas begitu kalau kata ini ya, kata singkatnya begitu. Baik, hari ini saya akan berbicara mengenai peran komunikasi dalam organisasi. Lalu apa itu public relation? Public relation atau kehumasan adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi terencana. Kata kuncinya adalah komunikasi terencana baik internal maupun eksternal antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai pengertian bersama. Jadi kehumasan atau public relation itu adalah sesuatu yang dibentuk ya Bapak Ibu ya, artinya sesuatu yang direncanakan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kami lakukan tadi, seperti saya bilang, hubungan dengan media. Kami menyiapkan press release dan juga berhubungan baik dengan media. Jadi media itu nggak boleh kita musuhin Bapak Ibu ya. Jadi harus kita temenin gitu. Itu kita menjalankan program televisi layar Jakarta On TV, lalu juga kita juga punya program talk show radio dan juga beberapa publikasi. Kemudian ada manajemen event. Ini ada kita punya PTSP Goes to Mall, penyelenggaraan PTSP di ruang publik. Ini dari mall, lalu dari bahkan kantor-kantor, dan bahkan ke tempat makam aja di Jakarta itu juga kita lakukan pendampingan perizinan langsung ke pelayanan publik tersebut, langsung di tempat publik gitu, dari makam, dari mall, dari taman dan lain sebagainya. Pokoknya di mana ada masyarakat di situ ada PTSP. Lalu selanjutnya kita juga punya lomba mendongeng. Ini adalah lomba yang kami lakukan secara nasional. Ini kita menggerakkan bagaimana kita mengajak teman-teman dari komunitas dongeng seluruh Indonesia untuk menyuarakan arti kata izin, makna penting atau makna positif dari kata izin kepada anak-anak usia dini, sehingga ke depan gitu diharapkan bahwa generasi muda Indonesia ke depannya ini sudah tidak takut lagi dengan kata izin, karena memang salah satu permasalahan kami di lapangan ketika kami melakukan riset begitu, ketika sebelum mengajukan program-program komunikasi, salah satunya adalah orang sudah antipati dengan kata izin. Sebenarnya itu yang membuat kita sulit untuk menyampaikan informasi-informasi atau menyampaikan inovasi-inovasi terkait dengan perizinan, karena banyaknya masyarakat kita kalau didengar kata izin udah ribet gitu, udah birokrat banget gitu. Agar semua bisa melakukan standar yang sama, kita bikin yang namanya pedoman dan juga panduan komunikasi, mulai dari pedoman pembuatan rilis, lalu pedoman menyapa warga. Ini ada pedoman call center, bagaimana cara call center menyapa warga, lalu juga ada pedoman bagaimana menangani krisis, dan kita juga bagaimana membuat pedoman ketika menyelenggarakan acara, baik acara online, lalu juga PTSP Goes to Mall dan lain sebagainya. Ini juga salah satu yang kami lakukan, ini portofolionya. Ini kami juga membuat produksi dan promosi media, ini pembuatan konten,
kita juga bekerjasama dengan XX1 untuk menampilkan iklan layanan masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Dan kita juga bekerjasama dengan instansi lainnya, kita melakukan relasi dengan stakeholders di Jakarta begitu. Dan kita juga memiliki ruang konsultasi, pelayanan konsultasi langsung atau duluan baik secara online maupun offline. Dalam melakukan kegiatan komunikasi hari ini saya akan sharing begitu terkait dengan apa yang kami lakukan di DPPTSP Provinsi DKI Jakarta, yakni terkait dengan komunikasi. Sebelum kami melakukan komunikasi, tentunya kami mengacu kepada salah satu konsep begitu yang kita lakukan. Ini yang kita turunkan adalah konsep dari corporate communication. Kita menggunakan konsep corporate communication, di mana kalau kita tahu corporate itu asal katanya dari corpus atau corporer, yang artinya adalah satu kesatuan atau satu tubuh yang tidak dapat terpisahkan atau terintegrasi antara internal dan eksternal. Itulah yang dimaksud dengan corporate communication. Nah, ini adalah kerangka kerja reputasi yang kami lakukan di DPPTSP Provinsi DKI Jakarta. Tentunya kami akan memulai dari apa yang Anda katakan atau niat apa yang kita sudah ciptakan di DPPTSP. Endingnya adalah perspektif stakeholders, yaitu pandangan teman, keluarga, masyarakat, dan juga penilaian sosial terhadap apa yang sudah kita lakukan atau terhadap organisasi kita tersebut. Ya, selanjutnya adalah kontak saya. Ketika Bapak Ibu ingin menghubungi saya, bisa menghubungi ke Instagram saya di @rinaldi_aldi_. Demikian paparan dari saya. Akan saya tutup dengan pantun. Makan bakso bareng Joe Taslim. Cakep. Selesai makan, beli kue lapis. Cakep. Ayo teman-teman Provinsi Kaltim, kita sama-sama jadikan komunikasi sebagai langkah strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas, menarik sekali ini ya. Mohon para narasumber kita untuk memperjelas pemahaman materi hari ini. Kami undang peserta, Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bertanya ya. Kalau begitu kita silakan ya, 3 orang penanya dari Tenggarong. Ya, satu dulu ya Mbak Mia, sebentar ya. Saya sangat ya terkesima lah apa yang dilakukan oleh DKI ya. Saya itu mikirkan itu memulai itu dari mana gitu. Kalau misalnya masalah anggaran ada masalah, saya kan kepala BPKAD dulu, nggak akan berani ya. Kalau masalah itu, cuman tetapi kayaknya mau mencari SDM-nya ini. Apakah di PTSP DKI itu orang-orangnya semuanya kayak Pak Rinaldi? Enggak kan? Enggak ya? Nggak mungkin kan sama kayak Pak Rinaldi semuanya, pasti kan ya fluktuasi lah. Nah, di PTSP Provinsi Kalimantan Timur tuh memulai komunikasinya atau memulai kegiatan untuk melakukan hal-hal apa yang disampaikan Pak Rinaldi tadi tuh ya yang mana gitu mulainya. Kalau misalnya kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Rinaldi nyaman mengalir seperti itu ya. Tapi nanti kita pulang sampai di kantor ketemu dengan persoalan-persoalan yang biasa hari-hari lupa lagi nih. Itu yang saya tidak akan coba saya akan bertanya ke masing-masing orang di kantor saya PTSP provinsi. Mengapa saya mesti mengikuti dari awal sampai akhir? Karena saya akan tangkap kata-kata, setiap kata yang dikeluarkan oleh Pak Rinaldi itu akan saya keluarkan lagi nanti di kantor. Itu yang saya menyimak. Ya, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Pangli, Kepala DPPTSP Provinsi Kalimantan Timur ya. Terkesima juga beliau dengan DKI Jakarta. Bagaimana memulainya, bingung? Ya, mungkin mau dibentuk tim atau Pak Rinaldi pindah ke sini deh. Pak, gimana Pak Rinaldi kalau kita pindahkan di DPPTSP Kaltim? Iya, gimana Pak tanggapan? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Kadis atas undangannya dan juga penerimaannya yang begitu luar biasa hari ini. Kalau tadi Bapak bertanya, tentu yang akan keluar justru curhatan kali ya Mbak Idaw ya. Ya padahal awalnya juga
nggak gini-gini banget sih Pak. Jadi memang kalau kita jadi flashback gitu dia apa yang disampaikan oleh sangat berharga sekali apresiasinya Pak Kadis, terima kasih. Tadi saya ikutan flashback nih Pak Idau ya. Jadi saya ingat awal-awal saya masuk ke situ gitu ya ke jadi kepala seksi komunikasi masyarakat ini. Saya tuh kemarin dulu waktu pertama kali saya cuma punya saya kepala seksinya dan saya punya 3 staff. 3 staff ini PNS dan itu satu pun nggak ada lulusan komunikasi. Yang paling pertama ketika saya berada di situ yang paling pertama yang saya dekatkan adalah pemimpin redaksi. Jadi saya ingin membuat reputasi itu. Jadi yang kita dekatkan adalah pemimpin redaksi dari media-media besar dan juga media-media tapi bukan media-media yang kaleng-kaleng ya. Ada ya. Jadi media-media nasional, bahkan kita pernah undang pada masa itu kita undang kepala dinas kita mengundang seluruh pemret dari MNC Group itu untuk hadir ke PTSP untuk melihat layanan PTSP. Nah dari situ relasi dengan media mulailah diperluas. Ketika relasi dengan media diperluas, bukan saja dari MNC Group, dari Kompas, akhirnya kita kerjasama dengan Kompas bikin lomba aransemen theme song Setia begitu ya. Kita punya theme song tadi ada lagu Setia itu kita perlombakan untuk dia bikin aransemennya yang bagus dan kemudian pemenangnya ini finalisnya ini akan kita tampilkan di J-Expo Jakarta Fair untuk dia tampil di panggung yang begitu mewah. Nah ini banyak dari seluruh daerah dan bahkan terakhir tuh tahun 2018 sebelum pandemi itu pemenangnya dari Papua. Nah ini adalah saya lakukan sebenarnya salah satu alat untuk membangun internal dan eksternal. Jadi komunikasi tadi seperti yang disampaikan bahwa konsep dari corporate communication itu kan kita satu tubuh sebenarnya dengan eksternal. Jadi kita nggak bisa berdiri internal, eksternal, jadi kita nggak bisa. Kalau komunikasi konsepnya adalah eksternal dan internal itu satu hal yang menjadi satu kesatuan terintegrasi, satu tubuh begitu. Nah akhirnya kita bikin lagu Setia itu kita bikin dan akhirnya itu menimbulkan semangat baru untuk teman-teman DPMPTS pada saat itu karena akhirnya kita punya semangat yang sama untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan bahkan lirik lagunya kan kalau kita nyanyiin kayaknya nggak mungkin nih kita korupsi, kayaknya nggak mungkin nih kita melakukan gratifikasi gitu ya kalau kita nyanyiin lagu itu terus gitu. Menurut saya apapun kita, seberapapun sumber daya kita, ketika kita menunjukkan output, tentu pimpinan akan senang, tentu Pak Kadis akan senang. Yang penting ada outputnya apa gitu kan. Ini yang menjadi kunci kerja bagi komunikasi. Yang penting kita menunjukkan outputnya apa. Misalnya outputnya pemberitaan media berapa, misalnya 700. Isinya apa? Positif. Kita juga tunjukkan bahwa komunikasi ini, misal Bapak sudah memberikan kami anggaran, sudah memberikan kami orang, dan kita sudah dipercaya untuk mencari orang. Nah inilah hasilnya gitu. Hasilnya bahwa kita juga bisa memberikan impact begitu ya untuk nama baik dari organisasi ini. Kita mendapatkan penghargaan dan kita juga beberapa kali mendapatkan layanan publik prima. Dan kalau misalnya saya di PTSP ini saya hampir tiap hari itu mendapatkan kunjungan kerja dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Itu hampir tiap hari ada aja kunjungan kerja gitu kan gitu ya. Dan itu terus ya. Iya, penerimaan kunjungan kerja dan menurut saya itulah salah satu bentuk bagaimana reputasi kita memang ternyata berhasil begitu ya program komunikasi kita lakukan. Memang komunikasi itu gitu Mbak Ida, kalau misalnya kita semakin melibatkan banyak orang, biasanya semakin sukses. Nah, gitu. Itu bedanya sama yang lain. Kalau yang lain kalau kita melibatkan banyak orang makin ribet ya. Iya. Kalau komunikasi semakin banyak yang dilibatkan, semakin sukses. Dan biasanya semakin murah. Iya. Biayanya semakin murah. Iya. Silakan, Mas Fahrudin ya tadi ya? Iya. Oke. Terus terang sangat luar biasa dan kagum dengan sosialnya. Tadi ada membahas tentang perihal kerjasama dengan pihak ketiga. Nah,
Dan itu kan artinya Mas adalah simbiosis mutualisme. Ada benefit yang kita keluarkan dan ada benefit yang kita dapatkan. Nah, itu. Jujur kita pengen tahu dapurnya bagaimana cara bekerja dan pihak lain. Perkenalkan, saya Mia dari Bapeda Propertim. Saya tertarik sekali tadi dari apa yang disampaikan Mas Naldi, ya saya manggilnya Mas Naldi ya, karena saya anggap ini sangat komunikatif dan kekuatan Masnya itu sangat sangat komunikatif dan mudah tersampaikan dari level atas sampai ke anak-anak. Tadi saya lihat sampai ke targetnya sampai sejauh itu dan seluas itu. Kemudian juga saya lihat dari hasil-hasilnya ini kan sangat banyak ya, dalam 1 tahun bisa menghasilkan ratusan sampai ribuan pemberitaan media, kemudian penyuluhan asistensi langsung, kemudian dari hasil produksi. Nah, ini mungkin bisa dibagi tips-tipsnya juga buat kita di Kaltim ini sendiri juga bisa setidaknya memulai ini juga, bagaimana tahapan-tahapannya, terus membangun karakter tim untuk supaya bisa minimal bisa mengikuti jejak Mas Aldi ini. Salah satu kunci utama agar komunikasi dapat dilakukan, tentunya kita harus ada namanya komitmen pimpinan. Lalu bagaimana cara mendapatkan itu semua gitu kan? Tentu jadi pertanyaan ya, bagaimana pimpinan kita bisa aware nih, bisa peduli dengan komunikasi. Tentunya di awal-awal kami berdarah-berdarah gitu ya Bu Mia ya, kami menunjukkan bahwa komunikasi merupakan satu hal yang penting. Dulu pada saat saya ada di situ mungkin mungkin semua orang akan sangat bingung dengan apa yang saya lakukan. Apa sih gunanya ini? Apa sih pentingnya ini? Banyak juga pimpinan-pimpinan yang pada saat itu di tahun itu juga belum paham dan belum mengerti apa itu komunikasi. Mungkin belum berteman dengan Ibu Nino kayaknya ya. Kalau sudah berteman dengan Ibu Nino akan tahu pentingnya komunikasi ya. Berteman dulu dong. Kebetulan saya berteman nih sama Ibu Nino dan juga teman-temannya. Jadi pentingnya komunikasi itu memang satu hal yang kalau bisa bercerita begitu bagaimana kiat suksesnya, satu hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, yang pertama cari perhatian dari pimpinan itu. Bagaimana kita bisa membuat pimpinan kita benar-benar akhirnya menjadi paham bahwa komunikasi itu merupakan satu hal yang penting. Ketika beliau paham dan beliau merasakan, karena sebenarnya pekerjaan kehumasan atau pekerjaan komunikasi ini yang benar-benar paling merasakan itu sebenarnya bukan pegawainya, bukan level-level kita, bukan, tapi yang paling benar-benar merasakan ini adalah pimpinan kita kan. Pimpinan kita benar-benar merasakan dampak dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan komunikasi itu dengan baik, dengan terencana dan mendapatkan hasil yang baik, nah tentu yang akan merasakan manfaat dari ini semua adalah pimpinan kita. Nah, satu hal yang penting juga bahwa komunikasi itu bukan hal yang mengada-ngada begitu ya, bukan hal yang wah biar terkeren, biar viral, bukan. Jadi komunikasi itu adalah satu hal yang juga bisa diukur dan bisa dievaluasi. Komunikasi itu bisa diaudit Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya audit komunikasi yang diturunkan dari tujuan organisasi. Ini satu hal yang menjadi catatan Ibu, bahwa komunikasi itu bisa diaudit. Jadi kalau teman-teman komunikasi minta anggaran, berikan gitu ya. Ibu Rosa, ya menyanyi selain. Terkait dengan komunikasi ini, tadi kan saya ngeliat itu kayaknya kok gampang banget ya, terus itu kayaknya deket banget sama masyarakat gitu kan. Nah sementara kita tahu kan, ya kita PNS ini tahu betapa kakunya birokrasi ini. Nah yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana sih membangun komunikasi ini sehingga keluarnya itu saya kan ngomong kaku kan ya, nah dia enggak gitu. Nah bagaimana timnya Mas Aldi itu mendobrak itu gitu loh. Oke, baik. Selanjutnya? Ya, mungkin dari pemaparan yang tadi saya simak cukup menarik ya. Di satu sisi kami merasa cukup puas ketika pengunjung atau pelaku usaha itu sepi ke kantor. Artinya mereka sudah paham dengan perizinan berbasis elektronik. Tetapi ternyata kami punya PR yang besar bahwa kami harus lebih aktif untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait program-program atau kemudahan-kemudahan dalam perizinan. Hal dasar apa sih ketika kita mau
ketika kita berkomitmen ingin membangun komunikasi yang baik di dalam satu organisasi, namanya organisasi ini kan tidak hanya bidang kami, tidak hanya perorangan, tetapi satu organisasi secara utuh, mulai dari pimpinan sampai ke level pelaksana, sebagai pelaksananya. Nah, hal dasar apa sih yang paling utama atau paling pertama kali harus kami benahi ketika kami ingin meniru lah seperti DPMPTSP DKI? Mungkin demikian, terima kasih. Iya, silakan Bang Aldi, ini banyak yang ingin meniru DKI Jakarta yang luar biasa ini ya. Menjadi panutan bagi kami semua ini. Tapi nampaknya sebentar lagi juga kita ke bala pemangkal tim nih kayaknya di DKI ini. Semangatnya luar biasa ya. Harus gencar nih kita, harus lebih dari layanan Jakarta kayaknya nih. Iya. Oke, silakan. Baik, Mbak Rani, terima kasih pertanyaan. Jadi memang tadi bahwa memang di perizinan itu kita ada bidang perizinan dan juga komunikasi begitu ya. Nah, kalau di kami, alhamdulillah saya berada dalam satu organisasi yang memandang bahwa komunikasi itu merupakan satu hal yang penting. Ya tentunya tadi dengan perjuangan-perjuangan di awal. Nah, pada akhirnya sekarang semua orang di insya Allah di DPMPTSP ini benar-benar memahami bahwa komunikasi merupakan satu hal yang penting, sehingga fungsi saya sebagai humas itu benar-benar bisa berjalan. Lalu apa sih fungsi seorang humas? Humas itu harus menjadi boundary spanning, artinya dia harus menjadi jembatan. Kalau kita punya kaki kita tuh sebenarnya ada dua kaki kita kan ada dua gitu ya, kaki kiri kita ada di internal, kaki kanan kita ada di eksternal. Itulah fungsi humas. Nah, menurut saya ketika suatu organisasi di mana fungsi humasnya berjalan dan semua anggota organisasi itu mendukung kehumasannya, tentu organisasi itu bisa mencapai reputasi yang baik. Artinya masalah-masalah seperti isu-isu yang salah, karena banyak sekali di DPMPTSP ini, Mbak Ida, kalau ini di perizinan ini banyak sekali isu-isu yang salah gitu ya, terkait dengan perizinan itu banyak isu-isu yang salah, terus ada juga persepsi yang salah gitu. Persepsi yang salah ya, dan juga bagaimana ketika muncul suka ada ledakan perizinan tertentu gitu. Lagi ada isu apa, wah jadi ada ledakan tuh, kita harus izinnya. Jadi memang ketika menurut saya PTSP ini memang akhirnya kami di PTSP DKI Jakarta menyadari bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam instansi ini untuk DPMPTSP. Dan hari ini dengan kita melakukan seperti ini gitu ya, FGD terkait dengan komunikasi merupakan salah satu langkah yang baik yang membuktikan bahwa Pak Kadis benar-benar berkomitmen terhadap komunikasi. Boleh dong tepuk tangan buat Pemprov Kalimantan Timur, luar biasa. Komunikasi ya. Komunikasi. Ya. Baik. Jadi komunikasi itu memang sangat memegang peranan penting untuk organisasi dan juga pimpinan pucuk tertinggi dari organisasi di mata publik. Ya kan? Kita di dunia ini hidup buat apa sih? Buat nama baik kan? Nah, nama baik itulah yang kita jual ke pimpinan kita, bahwa dengan adanya komunikasi yang bagus, dengan komunikasi yang terencana, nama baik Bapak bisa menjadi semakin baik dan semakin baik, dan organisasi pun juga akan mengikuti begitu. Saya rasa seperti itu. Iya. Baik, boleh berikan tepuk tangan kembali. Iya, terima kasih. Dan dalam acara hari ini, kedua narasumber dapat kita simpulkan bahwa ternyata sangat penting membangun komunikasi yang efektif, terencana baik internal maupun eksternal antara organisasi dengan publiknya agar terbangun reputasi yang positif di mata publik. Ada sebuah kutipan mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat kita pelajari. Belajar komunikasi itu seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Jika kita tidak mau mengerjakan, jika kita mau mengerjakannya, kita akan dapat mengubah semua bagian hidup kita. Kualitas hidup Anda adalah kualitas komunikasi Anda. Ya, baik, saya sebagai moderator mewakili seluruh panitia hadir pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, salah kata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldi. Oke. Saya datang ke Balikpapan ini dalam rangka untuk menghadiri, tepatnya sih menjadi salah satu narasumber di acara FGD tentang
perizinan gitu ya yang mengundang DPM PTSP. Saya hari ini menyampaikan tentang betapa pentingnya komunikasi publik, bagaimana instansi kedinasan gitu ya harus berkomunikasi dengan masyarakat dan memberikan informasi-informasi mengenai pelayanan yang dilakukan oleh DPM PTSP. Mengenai materi yang disampaikan oleh Mas Aldi, sangat luar biasa, sangat menginspirasi, dan itu patut untuk dijadikan contoh buat dinas-dinas yang lain. Yang jelas keren banget tadi, cara menyampaikannya juga sangat komunikatif dan langsung menusuk. Menusuk itu maksudnya langsung masuk ke hati, langsung masuk ke ingatan, jadi nggak ada yang kita lupain gitu. Kita benar-benar gampang mengingat apa tadi yang sudah disampaikan. Keren pokoknya. Dan pada hari ini narasumber yang luar biasa, Bang Aldi sudah memberikan pengetahuan yang luar biasa untuk kami bagaimana pentingnya berkomunikasi bagi internal dan eksternal itu tidak bisa kita pisahkan. Dan pada hari ini saya menyerap ilmu beliau, alhamdulillah semoga ini menjadi tindakan kami di lapangan dan mendapat respon yang positif dari publik semua. Dan saya terima kasih atas segala atensi dari para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Dari materi ini yang saya dapat, yang pertama tentunya kami menyadari pentingnya komunikasi terutama dalam organisasi untuk membangun hubungan antara instansi kami dengan stakeholder, ya diantaranya pelaku usaha. Penyampaiannya cukup mudah dipahami ya, artinya tahapan-tahapan untuk membangun komunikasi yang baik dalam suatu organisasi itu telah tersampaikan dengan baik, tinggal kami bagaimana untuk meniru dan mengadaptasikan ke dalam instansi kami. Kemudian harapannya dengan adanya kegiatan ini dan materi yang didapat hari ini, kami mendapatkan sinergi untuk membangun komunikasi yang lebih baik di internal kami maupun dengan pihak eksternal. Hari ini terasa senang sekali kita mendapatkan pengalaman yang baru, pengalaman yang luar biasa. Tentunya ini buat kami yang di daerah semakin semangat untuk tidak hanya berkonsep, tapi kami juga dapat menjalankan semuanya dengan baik. Dalam penyampaiannya sangat baik dan sangat tepat. Semangat berkomunikasi itu akan berujung pada semangat berkolaborasi. Ya alhamdulillah FGD ini memang saya inginkan agar supaya Provinsi Kaltim itu agar lebih meningkat lagi cara berkomunikasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah alhamdulillah apa yang disampaikan tadi itu benar-benar membuat semangat bagi khususnya Provinsi Kaltim, juga pemerintah kabupaten kota yang hadir di sini dapat merasa belajar menjadi untuk lebih baik lagi dalam hal komunikasi kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya. Fungsi komunikasi itu memang sangat penting sekali. Kalau seandainya ada komunikasi yang buntu antara pimpinan maupun dari bawahannya, ini akan organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah tadi diberikan contoh-contoh bagaimana DKI Jakarta memulai pola untuk membangun komunikasinya dengan masyarakat. Itu ada beberapa contoh tadi itu sehingga kita di Provinsi Kaltim ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan coba untuk belajar seperti itu. Ya karena saya baru ya, saya melihat masih banyak kekurangan daripada Provinsi Kaltim dalam hal cara berkomunikasi baik kepada masyarakat maupun kami melihat bahwa tingkat cara berkomunikasi agar supaya lebih dikenal, lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat memahaminya bahwa ternyata DPM PTSP itu tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata membuat izin itu lebih mudah. Nah itu yang penting sekali agar supaya calon-calon investor itu tidak takut untuk izin itu urus sendiri. Ngurus izin itu mudah ternyata seperti itu. Saya Fahmi Prima Laksana, Kepala DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur ini mengajak warga Jakarta
Sekarang kalau mau ngurus izin jangan pakai calo. Jangan pakai tenaga orang lain, jangan pakai jasa orang lain. Karena apa? Akan sulit. Perizinan berusaha itu sangat mudah, bahkan tidak ada biaya ya. Karena di Jakarta, Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Mengurus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. urus izin sendiri itu mudah. Yeay. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Ku akan selalu menjagamu. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.